Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah kesempatan yang boleh diberikan Tuhan melalui kebaktian doa pada 24 Maret 2021. Ini adalah sungguh anugerah yang Tuhan berikan supaya Bapak Ibu Saudara dapat bersekutu, berdoa bersama. Dan kami yakin bahwa melalui kebaktian doa ini, doa-doa kita bisa dipanjatkan dengan hati yang mendalam. Kita akan awali kebaktian doa pada malam hari ini dengan nyanyian pujian 323, Menanglah dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sungguh luar biasa ini Tuhan, yang kami rasakan Tuhan dari hari lepas hari Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menyertai kami dalam ibadah doa pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya doa-doa kami sungguh dapat harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah sungguh mendengar doa-doa kami. Kami menyerahkan untuk seluruhnya ibadah doa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh tak terasa hari lepas hari kita lewati, dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, di mana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa
saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujikan pujian karena salibmu kita sampai hari ini hidup dan diberikan kesehatan. Hanya Engkau Tuhan yang ada di kehidupan kami hari lepas hari. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib
yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ponimin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini diperbolehkan beribadah doa. Terima kasih Mas Nugroho dan kawan-kawan telah mempersiapkan kita dalam suasana penyembahan. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Sebelumnya kita akan berdoa kiranya Tuhan menolong kita menjelaskan firman pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap syukuri karena Tuhan terus beri kesempatan kami beribadah. Pada malam hari ini saatnya kami belajar firman Tuhan. Tuhan siapkan setiap hati kami yang berada di rumah masing-masing, sehingga pada malam hari ini boleh menerima berkat dari Tuhan melalui firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami menaikkan doa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada malam hari ini, ketaatan mendatangkan upah. Ketaatan mendatangkan upah. Bacaan firman Tuhan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini dengan perikop, judul perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Namun kita akan menyelidiki dari ayat 1 sampai 5 saja. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu bisa membaca dalam hati di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Setiap pelayanan Tuhan Yesus selalu banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan ajarannya, bahkan untuk melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, baik itu mujizat, penyembuhan orang sakit, mencelikkan orang buta. Maka setiap saat Yesus dimanapun selalu berbondong-bondong orang untuk melihatnya. Dan malam hari ini Yesus berada di danau Genesaret. Ayat 3, melompat ayat 3. Yang 2, ia melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon.
dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk, Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Manusia duniawinya Simon mungkin punya perasaan dongkol. Karena apa? Karena menurut firman pada malam hari ini, kondisi Simon capek, letih, bahkan lelah. Karena kerja semalaman menjala ikan, dan ternyata kalau kita selidiki di sini tanpa hasil satu ekor pun ikan. Jadi bisa saja dia punya alasan capek Tuhan, capek guru. Namun Simon tetap mengerjakan apa yang diperintahkan guru. Karena dia tahu Simon selalu guru ini setiap mengajar selalu membuat mujizat. Kita baca ayat 4. Setelah selesai, jadi tadi duduk di perahu yang sudah dijauhkan dari pantai sambil mengajar para orang-orang yang berbondong-bondong datang tadi. Setelah selesai, ayat 4, setelah selesai Yesus mengajar, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. 2 kali Yesus perintah pada Simon. Yang pertama mungkin karena kondisi Simon yang capek, seperti kemanusiaan kita, mungkin jengkel, mungkin ya lelah, kok disuruh ibadah, banyak alasan lah. Namun juga Simon juga bisa punya alasan, saya itu pakarnya penjala, saya tahu di mana tempat ikan. Karena semalaman guru saya tidak berhasil dengan teman-teman saya, padahal saya itu pakar dalam hal menjala ikan. Namun di dalam ayat 5, karena engkau menyuruh, ayat 5 saya bacakan, Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga. Jadi punya keyakinan Simon ini bahwa setiap Yesus mengajar selalu ada mujizat di tengah-tengah orang-orang itu. Dan Simon juga tahu disuruh dia tetap mengerjakan, karena engkau yang menyuruh saya akan menebarkan. Karena kita tahu bahwa firman itu tidak ada yang mustahil. Amin. Dan firman itu tidak pernah gagal. Amin. Firman juga tidak pernah salah. Amin. Dan firman tidak mungkin mengecewakan. Amin. Tetapi setiap orang yang mengikuti ajaran firman Tuhan, menurut firman Tuhan, dia akan dipermuliakan oleh Tuhan. Simon yang artinya suluh yang diombang-ambingkan, si peragu atau bimbang, memperhatikan, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dia memperhatikan firman Tuhan. Apa yang disuruh oleh sang guru tadi, dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku semuanya,
kita ini adalah anak-anak Allah. Sudah sepantasnya kalau kita mendengar dan memperhatikan, bahkan melakukan firman Tuhan. Saat firman ditaburkan, kita sepantasnya memperhatikan. Dan apa kehendak Tuhan, ajaran Tuhan, tentu kita akan mengikuti. Contohnya mungkin kasihlah musuhmu, ampunilah mereka. Itu adalah ajaran-ajaran Tuhan. Itu kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Setelah mendengarkan firman Tuhan, Simon si peragu diubah menjadi batu karang, yang suatu saat memang Simon ini akan disebut Petrus atau batu karang. Dengan spontan ia ambil jalannya, karena engkau yang menyuruh. Lempar itu jala dengan keyakinan, dengan mantapnya, karena guru yang menyuruh tentu akan menghasilkan buah. Jadi Simon tidak banyak alasan, tidak dongkol, tidak apa, walaupun kondisinya, keadaannya lemah. Kembali saya akan baca. Tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Dan ayat-ayat selanjutnya, karena Simon menurut apa kata firman, dia mendapatkan upah. Bahkan upah untuk Simon bisa menjadi berkat bagi kawan-kawannya yang lain, kawan-kawan nelayan yang lain. Saya akan bacakan ayat 7 demikian. Masih Lukas pasal 5 ayatnya 7. Ini adalah ayat yang terakhir. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Karena Simon mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, Simon mendapat upah. Ketaatan mendatangkan upah. Dua perahu hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Dahulu, sekarang Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang kita bicarakan firman-Nya ini adalah Tuhan kita yang hidup. Memang Tuhan pernah mati, namun sebentar lagi kita akan peringati kematian, namun Dia juga akan bangkit dan hidup selama-lamanya. Tentu saja setiap firman-Nya dahulu dan sekarang senantiasa tidak akan berubah. Kuasa Tuhan tetap utuh dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menolong kita untuk mengingatkan supaya kita senantiasa memperhatikan, bahkan melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Tolong Kau tanamkan ke dalam setiap hati kami, sehingga boleh menjadi pengingat bahwa firman-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya tidak berubah. Seperti kuasa Tuhan juga tidak pernah berubah. Karena yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Maka Tuhan yang hidup,
kubur kosong, dan ada hari esok bagi kehidupan kami anak-anakmu. Terima kasih, berkati setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan terus tolong dalam keadaan apapun, Tuhan terus melindungi, memberkati, bahkan Tuhan terus berkarya melalui pekerjaan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan menaikkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sungguh indah berkat firman Tuhan yang diterima oleh saya dan juga Bapak Ibu melalui hambanya. Tiba waktunya kita memanjatkan pokok-pokok doa. Nanti akan ditayangkan melalui slide. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak pokok-pokok doa untuk berdoa bersama di keluarga, di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sebelum memulai untuk doa pada malam hari ini, kita akan persiapkan sebuah lagu, Rumah Doamu. Kiranya melalui rumah doa ini di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing dapat saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita bawa hidup kita dengan segenap hati untuk berdoa bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita persiapkan sekali lagi. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu
bangsa datang menyembah. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadikan